Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Ilsa Imanullah dari kelas A15. Sekarang kita akan membahas tentang apa itu gadai. Nah, gadai ini biasanya berpikir kita kalau butuh uang, ada barang, contohnya motor, emas, atau barang berharga lainnya. Tapi pertanyaannya, sekarang ini apakah gadai itu diperbolehkan dalam Islam atau justru praktik yang dilarang? Nah, di video ini kita akan bahas gadai dalam perspektif fikih muamalah atau yang dikenal dengan istilah rahan. Sebelum kita ke inti materi, kita tahu dulu apa itu pengertian gadai. Dalam Islam disebut ran adalah menahan suatu barang sebagai jaminan utang, sehingga barang tersebut dapat digunakan untuk melunasi utang. Jika orang-orang yang berhutang tidak mampu membayarnya, sederhananya orang yang berhutang, kita nih, memberikan barang sebagai jaminan kepada pemberi pinjaman. Barang itu akan dikembalikan setelah utang dilunasi. Dasar hukum gadai dalam Islam. Gadai diperbolehkan dalam Islam. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 283, yang menjelaskan bahwa jika seseorang melakukan transaksi utang dan tidak ada pencatat, maka boleh ada barang jaminan. Selain itu, dalam hadis riwayat Muhammad Al-Bukhari dan Muslim, Ibnu Al-Hajjaj disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk membeli makanan bagi keluarganya. Hadis ini menjadi bukti bahwa akad gadai diperbolehkan dalam Islam. Dalam fikih muamalah ada beberapa rukun gadai yang harus dipenuhi. Rahin, kita orang yang menggadaikan barang. Rahin adalah orang yang menggadaikan barang. Yang kedua itu murtahin, orang yang memberikan pinjaman. Yang ketiga itu ada marhun, barang yang digadaikan. Yang keempat ada marhun bih, utang yang dijamin oleh barang tersebut. Jika 4 unsur ini terpenuhi, maka akad gadai dianggap sah. Bolehkah barang gadai dipakai? Pertanyaan menarik nih ya. Ini pertanyaan yang sering muncul, apakah penerima gadai boleh menggunakan barang yang digadaikan, contohnya motor atau HP? Mayoritas ulama menjelaskan bahwa gadai tetap milik pemiliknya, sehingga tidak boleh dimanfaatkan tanpa izin, karena ada kaidah penting dalam Islam. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba. Baik ya teman-teman, yang dimanfaatkan itu adalah riba. Artinya jika seseorang meminjamkan uang lalu mendapatkan keuntungan dari barang gadai tanpa izin, maka hal itu bisa mengarah kepada riba. Baik ya teman-teman, sampai sini paham? Baik, gadai dalam sistem modern. Di zaman sekarang praktik gadai banyak dilakukan melalui lembaga seperti Pegadaian. Ya, kalian teman-teman tahu itu ada Pegadaian Syariah di Indonesia, hampir seluruh Indonesia pasti ada namanya Pegadaian. Sistem ini diatur melalui fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI. Berbeda dengan pegadaian konvensional yang menggunakan bunga. Pegadaian Syariah menggunakan biaya administrasi, biaya penitipan barang tanpa adanya bunga. Hikmah gadai dalam Islam. Islam membolehkan gadai karena memiliki banyak manfaat, diantaranya membantu orang yang sedang membutuhkan dana, memberi jaminan keamanan bagi pemberi pinjaman, mencegah konflik dalam transaksi utang. Dengan begitu, transaksi menjadi lebih adil dan transparan.
Jadi teman-teman, gadai dalam Islam diperbolehkan selama dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba atau kezaliman. Karena dalam Islam setiap transaksi harus dilandasi dengan kejujuran, keadilan, dan saling ridho. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita tentang fikih muamalah. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak konten edukasi Islam yang bisa kita pelajari bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.